lebih berhati-hati, lebih menjaga sikap, lakukan sesuatu yang bermanfaat, tinggalkan perilaku-perilaku yang tidak manfaat. Mereka yang selama ini berdusta akan dibukakan, yang tidak sejati akan tersingkirkan, akan terlindas oleh semesta. Marilah kita kembali kepada ajaran leluhur kita, terlepas apapun yang menjadi agama kita. Salam Rahayu. Kita sudah sangat lama meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Tradisi, budaya, ajaran budi pakerti sudah sangat lama kita tinggalkan. Tidak sedikit di antara kita yang lebih mencintai budaya luar dan melupakan budaya sendiri. Ini fakta. Ini dikarenakan nilai kecintaan kita terhadap bangsa ini sudah mulai memudar. Ini terjadi karena sibuknya kita dalam mengejar urusan duniawi. Sehingga pikiran kita tidak lagi secerdas orang-orang terdahulu, yaitu leluhur kita. Diakui ataupun tidak diakui, leluhur kita jauh lebih cerdas dibandingkan kita yang sekarang. Leluhur kita jauh lebih berakhlak dibandingkan kita yang saat ini. Mereka jauh lebih hebat dibandingkan kita yang saat ini. Keberadaan Borobudur merupakan bukti bahwa leluhur kita jauh lebih hebat dibandingkan kita. Mereka memiliki spiritualitas yang sangat mumpuni. Kebersihan batin mereka, jernihnya pikiran mereka, serta tutur kata mereka yang tidak akan berucap sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini yang kemudian membuat leluhur kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Berbeda dengan kita saat ini. Kita semakin mengejar ilmu, semakin meninggalkan akhlak. Mohon maaf, kita sibuk beragama, akan tetapi kita lupa kemanusiaan. Ini diakui ataupun tidak diakui, ini fakta. Dan mari bersama-sama jujur pada kenyataan yang hari ini terjadi. Bangsa yang begitu dikagumi oleh bangsa lain, yang dulu dikenal sebagai bangsa yang paling beradab, hari ini kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Dan ini sekali lagi, ini adalah fakta, kenyataan yang sama-sama kita saksikan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni, di mana di penghujung bulan Juni tahun 2025 ini bertepatan dengan penanggalan 1 Syuro. Akan ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan saya akan menyampaikan 7 peristiwa yang akan terjadi mulai bulan Juni tahun 2025. Peristiwa yang pertama, di bulan Juni nanti akan terjadi resesi ekonomi. Diprediksikan adalah puncaknya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus lebih bersabar, lebih berhati-hati, lebih menjaga sikap, lakukan sesuatu yang bermanfaat, tinggalkan
perilaku-perilaku yang tidak manfaat. Kemudian yang kedua, dusta atau kemunafikan akan dibukakan secara terang benderang. Jadi ini berlaku kepada siapapun, pada golongan apapun, dan pada profesi apapun. Baik itu di dalam profesi seni budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, kepemerintahan, dan lain sebagainya. Mereka yang selama ini berdusta akan dibukakan. Kemudian peristiwa yang ketiga, orang-orang yang tidak bersyukur telah dilahirkan di bumi pertiwi ini akan disingkirkan. Jadi orang-orang ini dia lebih mengagung-agungkan bangsa lain dan bahkan terkadang mengejek bangsa sendiri, mengejek tradisi dan budaya sendiri. Jadi orang-orang ini akan tersingkir dari posisi hari ini, dari pergaulan hari ini, dari profesi hari ini. Dan hal yang terburuk, sebagian dari orang-orang ini akan dimusnahkan. Nah ini. Kemudian peristiwa yang keempat, orang yang dekat dengan kita akan meninggalkan kita. Dan orang-orang yang jauh dengan kita akan dekat dengan kita. Yang hilang, yang pergi akan kembali. Jika hari ini kita memiliki kawan, dia akan pergi meninggalkan kita. Tidak lagi akan bergaul ataupun dekat dengan kita. Kemudian orang-orang yang selama ini jauh dengan kita, bahkan tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba akan menjadi kawan atau sahabat dekat kita. Kemudian orang-orang yang dahulu meninggalkan kita akan kembali. Ini berkaitan dengan di mana manusia itu akan dikumpulkan dengan karakternya atau dengan jodoh-jodohnya. Yang energinya berbeda dengan kita tidak akan dekat dengan kita. Intinya itu. Kemudian peristiwa yang kelima, yang sejati akan bertahan. Artinya bahwa siapapun yang sungguh-sungguh dalam melakukan apapun, dialah yang akan bertahan. Dalam pekerjaan apapun, dalam profesi apapun, ketika dia bersungguh-sungguh, tidak ada kedustaan, tidak ada kemunafikan, mereka-merekalah yang akan bertahan. Saya contohkan, misalnya ketika seorang tokoh masyarakat yang sejatinya, maka dia akan bertahan. Ketika dia seorang pengemuka agama yang sejatinya, maka ia akan bertahan. Yang tidak sejati akan tersingkirkan, akan terlindas oleh semesta. Ini. Kemudian peristiwa yang keenam. Orang-orang yang selama ini diam melihat kedoliman akan mulai bersuara. Jadi orang-orang yang selama ini diam, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, kezoliman, keangkaramurkaan, dan kesenang-wenangan, mereka akan mulai bersuara. Termasuk bersuara tentang untuk mencintai budaya, tradisi masing-masing. Kita orang Jawa akan banyak orang yang mengajak kita untuk kembali kepada ajaran leluhur kita, yaitu ajaran Budi Pakerti, yang diakui ataupun tidak,
ajaran budi pakerti ini sudah membuat bangsa ini dikenal sebagai bangsa paling beradab, bahkan menjadi tolak ukur peradaban dunia. Ini akan terjadi. Kemudian peristiwa yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pergerakan massa masih akan terjadi. Bahkan diprediksikan akan semakin sulit terbendung. Ini terjadi bukan hanya karena pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang semena-mena, akan tetapi ada beberapa kekuatan yang memang memiliki tujuan yang hari ini tujuan mereka belum tercapai. Ini akan terus terjadi bahkan sepanjang tahun 2025. Ini akan terus terjadi pergerakan-pergerakan massa yang akan semakin tidak terbendung. Ini semua berkaitan kehendak semesta yang memang ingin membersihkan Nusantara ini, agar Nusantara ini kembali jaya seperti pada saat zaman leluhur kita, di mana leluhur kita mengedepankan kasih sayang, mengedepankan budi pakerti, mengedepankan akhlak mereka. Saya pribadi mengajak kepada semua saja, mari kembali kepada jati diri kita. Sudah terlalu lama kita meninggalkan apa yang sudah diajarkan leluhur kita. Kita hidup di Nusantara, akan tetapi kita sudah menjadi orang lain. Sehingga keberadaan kita yang terlahir di sini tidak lagi mau menjaga Nusantara. Kita terkadang lebih memilih membela bangsa lain. Sekali lagi, marilah kita kembali kepada ajaran leluhur kita, terlepas apapun yang menjadi agama kita. Karena sejatinya agama adalah untuk membuat manusia menjadi baik, membuat manusia yang bisa memanusiawikan manusia lain. Agama bukan untuk menjadikan kita sombong, menjadikan kita mudah menyalahkan orang lain, menjadikan kita merasa yang paling dan yang paling. Akan tetapi sejatinya agama adalah untuk membuat kita lebih bermanfaat. Puncak dari ibadah adalah kemanfaatan. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.